Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini kita bakal um, mendiskusikan hasil analisis jurnal penelitian kualitatif dengan mata kuliah metode penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Next. Oke, untuk analisis jurnal ini disusun oleh kelompok 4 dari kelas 5D dengan anggota yang pertama ada Novita Andika Pramuswara, yang kedua ada Zilka Sabrina Rosyadi, yang ketiga ada Sonda Kemosista, dan yang keempat ada Zahwa Hafidatul Husna. Next. Ya, untuk analisis penelitian yang pertama itu ada studi fenomenologi. Di sini saya mengambil judul problematika mahasiswa asing belajar statistika di perguruan tinggi dengan penulis Irna K.S. Blegur, jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Next. Ya, untuk yang pertama adalah analisis permasalahan. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya mempelajari tentang dan penafsiran data serta penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data menurut Walpole pada tahun 1996. Dalam suatu penelitian ilmiah yang merupakan tugas akhir seorang mahasiswa, statistika memainkan peran yang sangat penting karena berkaitan dengan proses pengujian hipotesis penelitian menurut Walpole tahun 1995 dan Retnawati pada tahun 2016. Nah, hal inilah yang menyebabkan statistika menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk mahasiswa asing. Next. Untuk selanjutnya adalah analisis metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan mencari, menemukan, dan mendeskripsikan problem-problem yang dialami mahasiswa asing dalam mempelajari statistika. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan tradisi fenomenologi menurut Creswell pada tahun 2015. Tradisi ini digunakan untuk menggambarkan problem-problem mahasiswa asing dalam mempelajari statistika berdasarkan pengalaman mahasiswa itu sendiri. Next. Untuk selanjutnya adalah analisis pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik pemberian angket bebas, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Nah, pada awalnya diberikan angket bebas terlebih dahulu untuk menjaring permasalahan umum. Selanjutnya dilakukan wawancara semi terstruktur secara individu dengan kelima mahasiswa tersebut untuk memperoleh data yang kredibel. Bahan angket bebas dan wawancara meliputi satu, materi-materi apa saja sih yang dipelajari pada saat perkuliahan. Dua, seperti apa proses pembelajaran di kelas. Tiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami ketika belajar. Empat, strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian data hasil dokumentasi berupa catatan digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara. Nah, pada penelitian ini yang merupakan instrumen utama adalah si peneliti itu sendiri. Next. Selanjutnya adalah analisis mengenai pengolahan datanya. Dari hasil angket bebas dikelompokkan menjadi 3 tema yang menjadi bahan wawancara untuk diperiksa kembali. Kemudian direduksi dan dicari sub-subtemanya. Setelah itu dihubungkan antar subtema dengan mendapatkan kesimpulan akhir. Nah, pada penelitian ini ditemukan 3 tema untuk memahami problematika dan penyebab mahasiswa asing belajar statistika di perguruan tinggi. Yaitu yang pertama, masalah dari bahasa pengantar. Yang kedua ada prior knowledge. Yang ketiga ada teknik penyajian materi. Masing-masing tema yang ditemukan disajikan sebagai berikut. Next. Nah,
Untuk yang pertama ada prior knowledge. Berdasarkan hasil wawancara, 2 dari 5 mahasiswa menyatakan bahwa statistika yang pernah dipelajari di jenjang pendidikan sebelumnya itu sangat sedikit. 3 orang lainnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara materi pembelajaran jenjang ini dengan materi yang dipelajari di negaranya di jenjang sebelumnya. Nah, hal ini berdampak pada pemahaman akan definisi dan makna dari simbol-simbol yang dipelajari serta pengaplikasian rumus-rumus dalam pemecahan masalah. Next. Untuk selanjutnya adalah hasil reduksi terkait dengan teknik penyajian materi. Teknik ceramah, pengajar mendominasi aktivitas pembelajaran pada beberapa materi yang dianggap perlu untuk diajarkan secara langsung oleh pengajar, dalam hal ini dosen. Teknik presentasi dimulai dengan pembagian beberapa judul bab atau materi oleh pengajar kepada mahasiswa. Nah, di sini pengajar hanya memberikan arahan pada awal pertemuan, membuat kontrak perkuliahan, dan memberikan beberapa arahan yang sekedar mengingatkan kembali setiap mahasiswa tentang rumus-rumus dasar atau simbol-simbol dalam statistika. Next. Untuk hasil analisis selanjutnya adalah analisis penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa problematika mahasiswa asing belajar statistika di perguruan tinggi adalah mengalami kesulitan karena bahasa pengantar yang digunakan, ketersediaan prior knowledge yang tidak memadai, dan juga teknik penyajian materi selama perkuliahan yang tidak efisien. Nah, strategi pemecahan masalah yang dilakukan oleh setiap mahasiswa dengan menerjemahkan setiap materi ke bahasa ibunya masing-masing, baik dilakukan untuk masalah terkait dengan bahasa pengantar. Kemudian program persiapan pembelajaran statistik yang dilakukan sebelum perkuliahan resmi dimulai oleh perguruan tinggi juga sangat direkomendasikan untuk hal ini. Proses pembelajaran seperti ini sangat membantu para mahasiswa asing untuk terbiasa dengan istilah-istilah statistika dalam bahasa Indonesia, juga untuk memperoleh prior knowledge yang belum dimiliki. Peran serta dosen sebagai pengajar dalam pemilihan teknik penjajian materi yang baik, motivasi, dan pembimbing untuk memberikan nasihat bagi mahasiswa yang sangat diperlukan. Peran serta rekan sebaya dalam hal ini, mahasiswa Indonesia sebagai tutor sebaya juga dapat membantu para mahasiswa asing mengatasi problematika yang dihadapi. Next. Kemudian ada konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti. Dari hasil penelitian, pertama, mahasiswa sulit belajar statistika karena bahasa pengantar yang digunakan. Kedua, mahasiswa sulit belajar statistika karena ketersediaan prior knowledge yang tidak memadai. Dan yang ketiga, mahasiswa sulit belajar statistika karena teknik penyajian materi yang digunakan ketika perkuliahan. Next. Baik, untuk studi selanjutnya adalah grounded theory yang akan dijelaskan oleh Zahwa Hafidatul Husna. Pada Zahwa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya lanjutkan. Yang kedua, tentang analisis dengan metode grounded theory. Di sini saya mengambil dari jurnal Progressing in Mathematics Learning dengan judul Kemampuan Koneksi Matematika Berdasarkan Minat Belajar Siswa. Penulisnya Muhammad Fikri Hamdani dan Erdawati Nurdin. Permasalahannya yaitu di sini terlihat tabel rata-rata hasil ujian nasional mata pelajaran matematika tahun 2019. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kemampuan matematik siswa berkaitan dengan konsep geometri dan pengukuran hanya 40,39. Hal ini juga terjadi di MTSN 3K4. Rata-rata hasil UN materi geometri dan pengukuran adalah 32,54 dikutip dari Puspendik tahun 2019. Rata-rata hasil UN siswa mengenai soal menghitung volume dan luas volume uang sisi datar masing-masing adalah 25,64 dan 21,79.
Tentunya, prestasi belajar matematika yang rendah ini memerlukan solusi. Untuk itu perlu dianalisis penyebab permasalahan tersebut untuk menentukan solusi terbaik. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa koneksi matematis siswa berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan, hasil, dan prestasi belajar geometri siswa. Pada penelitian ini, peneliti ingin menjabar kemampuan koneksi matematika siswa. Telah dipahami bahwa pemahaman siswa mengenai keterkaitan atau hubungan dan penerapan konsep matematika dapat memperluas wawasan dan pengetahuan siswa. Kemudian di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan design grounded theory, yaitu penelitian kualitatif, dengan subjek penelitian adalah 9 siswa kelas 8 MTSN 3 Kampar. Masing-masing 3 siswa mewakili kategori minat tinggi, sedang, dan rendah. Data dikumpulkan melalui angket minat belajar, tes kemampuan koneksi matematika siswa, dan wawancara. Analisis data dilakukan dalam 3 tahapan pengkodean, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean berporos, dan pengkodean selektif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. Selanjutnya, analisis tentang pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik angket, tes, dan wawancara. Data kemampuan koneksi matematis siswa diperoleh dari hasil tes. Angket digunakan untuk memperoleh data minat belajar siswa. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari hasil tes dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Strauss dan Corbin, dikutip dari MZ tahun 2010, yaitu pengadaan terbuka atau open coding, pengadaan berporos yaitu excel coding, dan pengadaan selektif atau selective coding. Kemudian di sini ada pengolahan data. Dilihat dari tabel kategori minat belajar matematika siswa. Setelah menetapkan subjek penelitian, kemudian 9 siswa yang menjadi subjek penelitian diberikan soal tes kemampuan koneksi matematik. Tes yang diberikan dalam bentuk uraian yang memuat indikator kemampuan koneksi matematis, yaitu pertama koneksi antar topik matematika, kemudian yang kedua koneksi matematika dengan bidang studi lain, dan yang ketiga koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dianalisis melalui tahapan pengodean yang telah disampaikan sebelumnya. Berikut diuraikan tahapan analisis yang diuraikan. Yang pertama ada pengodean terbuka. Pada tahapan ini dilakukan analisis berhubungan dengan penamaan dan pengkategorian fenomena melalui pengujian data secara teliti. Data yang diperoleh dari hasil tes dijabarkan dan dilakukan identifikasi kategori minat. Kemudian yang kedua, pengodean berporos. Pengodean berporos adalah proses penghubungan subkategori dengan kategori. Pada tahap pengodean berporos, hasil analisis dari tahap pengodean keterbuka akan diperdalam dengan menganalisis hasil yang diperoleh dari wawancara. Kemudian yang ketiga, pengodean selektif. Pengodean selektif merupakan analisis tahap terakhir pada penelitian ini. Pada tahapan ini, peneliti ditugaskan untuk mengintegrasikan kategori-kategori untuk menemukan teori, dikutip dari MZ tahun 2010. Tahapan ini melibatkan alur cerita, menghubungkan kategori-kategori, dan memvalidasi hubungan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada analisis penarikan kesimpulan. Kesimpulannya dari penelitian ini dilandasi oleh rendahnya hasil belajar matematika siswa MTSN 3 4. Salah satunya mengenai konsep menghitung volume dan luas ruang sisi data. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kemampuan koneksi matematis siswa dan minat terhadap hasil belajar matematika.
Untuk itu, pada penelitian ini dijabarkan bagaimana kemampuan koneksi matematika siswa ditinjau dari minat belajarnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa berbanding lurus dengan minat belajarnya. Siswa dengan minat belajar tinggi mampu menyelesaikan soal dengan sempurna. Sebaliknya, siswa dengan minat belajar rendah tidak memahami hubungan konsep matematika sehingga sulit dalam menyelesaikan soal. Dapat dikatakan bahwa minat berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematika siswa. Dengan demikian, untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematika siswa, guru dapat menggunakan minat belajar siswa sebagai jembatan penghubung. Guru hendaknya meningkatkan minat belajar siswa agar siswa memiliki keinginan dan motivasi untuk mempelajari dan memahami berbagai konsep matematika. Guru dapat meningkatkan minat belajar siswa melalui berbagai cara, misalnya menggunakan strategi pembelajaran, media, dan permainan yang menarik. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang menggunakan konteks sosial dan budaya di sekitar siswa. Terakhir, siswa perlu dibiasakan dengan soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan nyata yang lebih kompleks. Tidak hanya ketika tes, tetapi juga saat proses pembelajaran. Cara ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan wawasan, sehingga pengetahuan mereka lebih berkembang. Kemudian yang terakhir ada analisis konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa pada kubus dan balok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain grounded theory dengan subjek penelitian adalah 9 siswa kelas 8 MTSN 3 Kampar. Masing-masing 3 siswa memiliki kategori minat tinggi, sedang, dan rendah. Data dikumpulkan melalui angkat minat belajar, tes kemampuan koneksi matematis siswa, dan wawancara. Analisis data dilakukan dalam 3 tahapan pengkodian, yaitu pengodian terbuka, pengodian berporos, dan pengodian selektif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. Baik, saya lanjutkan. Siswa dengan minat tinggi dan sedang dapat memahami hubungan antar konsep matematika. Matematika dengan bidang ilmu lain dan matematika dengan bidang ilmu lain dan koneksi antar konsep matematika dan kehidupan nyata. Sebaliknya, siswa dengan minat rendah hanya memahami hubungan antar konsep matematika. Di sini guru perlu merencanakan pembelajaran dengan baik, memilih strategi yang tepat dan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan minat belajar dan memfasilitasi kemampuan koneksi matematika siswa. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahwa atas pemaparannya. Untuk selanjutnya adalah analisis berdasarkan studi kasus yang akan disampaikan oleh Zilka Sabrina Rosyadi. Kepada Zilka, dipersilakan. Baik, terima kasih Sanda. Selanjutnya di sini ada analisis jurnal studi kasus dengan judul jurnal Identifikasi Kesalahan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika, studi kasus masalah segitiga pada mata kuliah trigonometri. Nah, jurnal ini diambil dari Jurnal Kependidikan, Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di bidang pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran, volume 7 nomor 3 tahun 2021 dengan penulisnya yaitu Yayan Erik Setiawan. Boleh di next. Yang pertama di sini ada analisis permasalahan. Pada jurnal ini membahas masalah mengenai kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah segitiga pada konteks trigonometri. Penelitian tentang kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah trigonometri menjadi perhatian bagi beberapa peneliti. Akan tetapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak membahas mengenai pemecahan masalah segitiga pada konteks trigonometri. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah segitiga pada konteks trigonometri. Boleh di next.
Selanjutnya ada analisis metode penelitian. Metode yang digunakan pada jurnal atau penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yang melatar belakangi peneliti menggunakan metode studi kasus ini yaitu karena hanya ditemukan sebagian kecil mahasiswa atau sekitar 30% mahasiswa yang memiliki kesalahan pada saat menyelesaikan soal pemecahan masalah segitiga dalam konteks trigonometri. Nah, dari 30% mahasiswa tersebut, yang dari 30% mahasiswa yang memiliki kesalahan tersebut, dipilih 5 mahasiswa yang mewakili karakteristik kesalahan yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. Boleh di next lagi, Pak. Selanjutnya ada analisis pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari hasil pekerjaan subjek dan transkrip hasil wawancara dengan subjek. Jadi, peneliti itu melakukan tes berupa soal trigonometri yang telah dipilih. Nah, setelah itu dilakukan wawancara untuk memastikan kembali bahwa hasil analisis yang sudah diperoleh oleh peneliti adalah penilai benar. Nah, langkah-langkah untuk proses wawancaranya itu yang pertama dilakukan melalui media WhatsApp, yang kedua dilakukan selanjutnya langkah kedua mentranskrip kata demi kata dari hasil wawancara tersebut. Boleh di next lagi, Pak. Yang selanjutnya ada analisis pengolahan data. Analisis data pekerjaan mahasiswa dilakukan dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu kesalahan konsep, kesalahan prinsip, kesalahan hitung, dan kesalahan fakta. Nah, setelah itu dilakukan juga transkrip hasil wawancara yang dilakukan dengan memberikan pengkodean atas jawaban yang diberikan subjek, sehingga diperoleh deskripsi kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah segitiga dalam konteks trigonometri beserta faktor-faktor penyebabnya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada yang terakhir, analisis penarikan kesimpulan. Nah, peneliti menarik kesimpulan dari kesalahan hasil tes yang diberikan terhadap kelima mahasiswa yang dijadikan subjek penelitian dengan kesalahan yang berbeda dari masing-masing mahasiswa. Nah, peneliti menyimpulkan bahwa kesalahan konsep terjadi karena kesalahpahaman terhadap perbandingan sisi segitiga yang diketahui dengan yang ditanyakan. Kemudian kesalahan prinsip terjadi karena menerapkan perbandingan trigonometri tidak memperhatikan sisi depan, sisi miring, dan sisi samping, serta kurang teliti dalam menentukan nilai fungsi trigonometri. Sedangkan kesalahan hitung terjadi karena kesalahpahaman dalam menentukan hasil operasi yang melibatkan bentuk ekuivalen. Dan kesalahan fakta terjadi karena perhatian tidak menyeluruh terhadap informasi yang diberikan dan tidak menghubungkan panjang sisi yang ditanyakan dengan sisi yang diketahuinya. Boleh di next. Kemudian di sini ada konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti atau teori yang dibangun oleh peneliti pada jurnal penelitian ini adalah bahwa kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah segitiga pada konteks trigonometri, yaitu terdapat 4 karakteristik kesalahan, yaitu diantaranya yang pertama kesalahan konsep, kemudian kesalahan prinsip, yang ketiga kesalahan hitung, dan yang terakhir kesalahan fakta. Boleh di next lagi, Wak. Baik, mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zilka atas pemaparan materinya. Mungkin untuk selanjutnya adalah analisis berdasarkan matematika yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Novita Andika Pramuswara. Kepada Novita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sonda selaku moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang hasil analisis saya pada jurnal
Analisis kebutuhan pengembangan e-modul etnomatematika berbasis budaya Melayu Kepulauan Riau dengan penulis Linda Ardani, Afriliziana, Maimunah, dan Yunita Roza. Dalam jurnal analisa volume 7 nomor 2 tahun 2021 di halaman 135 sampai 145. Bisa di next. Untuk analisis yang pertama yaitu di permasalahan bagaimana si peneliti atau si penulis ini itu mengambil masalah yang ada pada fakta atau keberadaan di lapangan. Yaitu berdasarkan penelitian ini, hasil pengamatan peneliti di SMP 7 Denpasar, terlihat bahwa siswa itu kesulitan dalam mempelajari materi transformasi geometri dikarenakan siswa itu sulit untuk membayangkan hasil dari refleksi, rotasi, dan dilatasi suatu bidang datar. Nah, dari sini maka si peneliti ingin meneliti kembali atau membangun teorinya itu apakah di Kepulauan Riau ini terjadi dengan permasalahan yang sama. Bisa di next. Kemudian ada metode penelitian yang diambil sama peneliti ini yaitu dengan penelitian kualitatif dan pendekatan etnomatematika. Bisa dilihat bahwa tujuan dari penelitian ini bahwa untuk mengetahui kebutuhan pengembangan e-modul etnomatika berbasis budaya Melayu Kepulauan Riau pada materi transformasi geometri. Nah, pada materi kenapa kita mau pakai e-modul, peneliti ini mau menggunakan e-modul? Karena transformasi geometri ini dapat diterapkan dan dikaitkan dengan budaya dan kehidupan di sekitar siswa. Nah, dari sini yang dikaitkan dengan budaya itu, maka peneliti mengambil etnomatematika. Karena di etnomatematika itu percaya atau yakin bahwa matematika itu di matematika bisa menjembatani materi matematika itu sendiri dengan budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitar. Bisa di next. Selanjutnya itu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, saya ulangi, untuk pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap guru yang mengampu mata pelajaran matematika pada kelas 9 dan memberikan angket terhadap responden menggunakan Google Form kepada guru dan siswa. Pada penelitian ini dilakukan di salah satu kelas 10 IPS yang ada di SMA di Tanjung Pinang. Untuk beberapa pengumpulan datanya itu bisa dilihat pada tabel, metode pengumpulan data berupa wawancara, analisis kurikulum, analisis materi, lalu ada analisis kondisi lapangan berdasarkan latar belakang budaya. Nah, melalui instrumen pengumpulan datanya itu, jika wawancara sesuai dengan pedoman wawancara, analisis kurikulum itu menggunakan angket, analisis materi juga menggunakan angket, dan analisis kondisi juga menggunakan angket. Bisa di next. Nah, sebelumnya di sini mengapa peneliti itu mengambil etnomatematika? Karena peneliti ini bisa dilihat pada kedekatan-kedekatannya siswa dengan budaya-budaya yang ada di Kepulauan Riau itu, jika siswa itu memakai baju batik. Nah, di baju batik itu ada transformasi geometri, yaitu corak batik dari budaya Melayu Kepulauan Riau. Nah, di sini di pengolahan data dari hasil angket, terdapat ada hasil respon siswa. Di sini yang saya ambil pada pertanyaan kelima yaitu saya ulangi, untuk respon siswa kelas 10 terhadap pertanyaan kedua yaitu apakah kamu mencari materi belajar lagi selain buku dari sekolah untuk belajar? Dan ternyata hasil yang lebih banyak itu siswa mengatakan iya bahwa siswa tersebut itu membutuhkan materi belajar lagi selain dari buku ajar yang diberikan. Lalu yang kedua itu untuk pertanyaannya itu bukan pertanyaan maksud saya untuk grafik ketertarikan siswa kelas 10 mengenai penerapan pembelajaran berbasis budaya Kepulauan Riau pada materi transformasi geometri. Di sini sebanyak 85,3% siswa kelas 10 itu merasa bahwa dengan penerapan pembelajaran menggunakan media belajar untuk materi konsep matematika dalam budaya pada materi transformasi geometri merupakan hal yang menarik. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan bahwa ketertarikan siswa itu sangat tinggi untuk pembelajaran matematika dikaitkan dengan budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Bisa di next.
Dan yang terakhir di sini ada penarikan kesimpulan. Nah, di penarikan kesimpulan ini, pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil respon siswa terhadap angket yang sudah disebarkan tadi. Nah, mengenai kebutuhan siswa dalam penggunaan sumber baca lain selain buku ajar sekolah dan ketertarikannya dengan budaya yang ada di sekitar. Seperti yang ada di grafik yang ditampilkan sebelumnya itu, bahwa siswa tuh masih butuh bahan ajar lain selain buku-buku yang ada, dan siswa juga butuh dikaitkannya dengan budaya. Karena apa? Karena siswa bisa merefleksikannya atau membayangkan transformasi geometri itu sendiri dengan kejadian atau fakta-fakta yang ada di sekitar, yaitu bentuk-bentuk di budaya-budaya yang ada. Nah, di sini hasil penyebaran angket analisis kebutuhan menurut peneliti atau hasil analisis peneliti terhadap pengembangan modul elektronik atau matematika berbasis budaya Melayu Kepulauan Riau diperoleh kesimpulan bahwa dibutuhkan oleh siswa suatu bahan ajar berupa modul berbasis elektronik yang dapat membantu siswa memahami matematika terutama pada materi transformasi geometri serta dapat mengaitkan pembelajaran matematika tersebut dengan budaya sehari-hari di lingkungan sekitar siswa. Bisa di next. Selanjutnya ada konstruksi pengetahuan yang dibangun peneliti. Konstruksi pengetahuan yang dibangun di sini, peneliti itu membangun sebuah teori atau dia tuh mengemukakan pendapat bahwa modul berbasis elektronik itu yang berdasarkan etnomatematika itu dibutuhkan dalam pembelajaran matematika karena berdasarkan hasil angket yang tadi bahwa siswa sendiri itu juga dia tertarik untuk mempelajari materi matematika dan dikaitkannya dengan budaya, dan siswa tersebut juga membutuhkan bahan ajar lain. Bahan ajar lain itu bisa dari modul elektronik ini yang dapat membantu siswa tentunya dalam memahami matematika, terutama pada materi transformasi geometri, serta dapat mengaitkan pembelajaran matematika tersebut dengan budaya sehari-hari di lingkungan sekitar siswa. Bisa di next. Mungkin cukup penjelasan hasil analisis dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Novita atas pemaparannya. Mungkin sekian ya pemaparan dari kelompok kami mengenai studi fenomenologi, etnomatematika, studi kasus, dan juga apalagi tadi satu lagi ya, dan juga grounded theory. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk diskusinya. Semoga hasil diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.